Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan di siang hari ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita di hari ini, khususnya di akhir-akhir bulan Sya'ban yang akan tentunya sekitar 2 atau 3 hari lagi ya akan memasuki bulan Ramadan, dan mudah-mudahan hingga pada kesempatan di hari ini masih kita mengupayakan persiapan guna menuju masuknya bulan Ramadan atau datangnya bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan ketika telah maksimal persiapan yang kita lakukan, tentunya juga akan maksimal hasil yang akan kita dapatkan selama beramal di sepanjang bulan Ramadan, tentunya dengan keimanan. Pada kesempatan kali ini, sebelum masuki pada bab utangan puasa di bulan Ramadan, ada baiknya kita menyelesaikan ya pembahasan yang kemarin di kitab Sunan Ibnu Majah, masih di halaman 185 di kitab Siyam, kitab yang ketujuh dalam kitab Sunan Ibnu Majah ini. Ada beberapa banyak referensi pada kami, ada kitab Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ad-Darimi, dan juga kitab Sunan Ibnu Majah. Tapi kami menampilkan yang mungkin jarang ditampilkan seperti itu. Kalau kita merujuk, jika kita merujuk kepada kitab Sunan lainnya, juga akan terdapat penjelasan-penjelasan yang sama terkait bab fikih dari thaharah sampai kepada ibadah yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami berbagi kali ini di halaman 185 tadi ya, di nomor hadisnya 1640 ya. Hadis ketiga pada bab kitab Siyam ya, 1640 ya. Jika teman-teman punya kitab yang sama, hadis ini juga diriwayatkan dalam kitab yang berbeda ya. Setidaknya di kitab Sunan Imam Ahmad ya, Imam Bukhari meriwayatkan dan hadisnya 1896, dan juga Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Sahih Muslimnya di nomor hadis 1152. Yang punya teman-teman yang punya kitab redaksi yang sama bisa merujuk kepada kitabnya ya. Langsung saja kita merujuk kepada redaksi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu qala haddatsana Abdurrahman ibnu Ibrahim al-Dimashqi sana ibnu Abi Fudayl ya, Abi Fudayl haddatsani Hisam ibnu Sa'ad an Abi Hazim an Sahal ibni Sa'ad anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, di rawi hadisnya kali ini terhubung kepada, kita cari tahu nih siapa Sahal bin Sa'ad ini. Sahal bin Sa'ad ini adalah Sahal bin Sa'ad bin Malik, adalah sahabat Nabi ya, punyanya Abu Al-Abbas, dan negeri hidupnya di Madinah. Wafat tahun 88 Hijrah ya, sahabat yang rawi hadisnya terhubung kepada Nabi Muhammad SAW. Meriwayatkan hadis ini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rabbanu yud'a yaumal qiyamati yuqalu aina as-saimuna faman kana minas saimina dahalahu wa man dahalahu lam yadma' abadan. Ini sahih ya. Jadi muttafaqun alaih. Di Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim itu muttafaqun alaih, hadisnya sama-sama disepakati kesahihannya, juga dicantumkan di kitab sahih mereka masing-masing. Mari kita bacakan redaksi hadis ini, kita terjemahkan. Itu inna fil jannati baban. Rasulullah SAW bersabda, di surga ada pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan di sini ya. Yuqalu lahur Rayyan yud'a yaumal qiyamati. Nanti pada hari kiamat akan diseru ya, mana orang-orang yang biasa berpuasa. Nah, itu di surga ada pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Pada kiamat pintu tersebut akan menyeru orang-orang yang memang terbiasa berpuasa. Puasa sunnah ya kan, selain puasa bulan Ramadan. Tentunya Ramadan jika kita maksimal, insyaallah kita akan dipanggil dari pintu surga ini yang ditulis ya, ada tertulis di pintunya itu disebut sebagai nama salah satu pintu di surga, Ar-Rayyan ya. Mana orang-orang yang terbiasa berpuasa atau yang biasa berpuasa selain di bulan Ramadan misalnya ya, atau puasa Ramadan dimaksimalkan. Maka bagi orang-orang yang biasa berpuasa akan memasukinya, dan barang siapa memasukinya ia tidak akan haus selama-lamanya abadan. Nah itu. Jadi keutamaan puasa ini sangat luar biasa. Apalagi kita bisa sanggup berpuasa sunnah sebelum ataupun setelah Ramadan berakhir nanti. Banyak sekali manfaatnya. Setidaknya jika kita merujuk ya kepada penjelasan para ulama, puasa itu setidaknya meningkatkan ya, atau menghasilkan 2 hal. Yang pertama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi orang puasa bisa menjaga lisannya, menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya. Misalnya ketika di luar Ramadan bisa melihat gosip-gosip di televisi ataupun di sosial media, ketika puasa akan tertutup dengan sendirinya. Tidak mau mendengar perkataan yang sia-sia, ya, makian ataupun memaki, tidak memaki dan tidak mau mendengarkan makian yang memancing emosi. Lisannya juga bisa menjaga daripada perkataan-perkataan buruk yang mungkin diduga bisa membatalkan pahala puasa meskipun puasanya secara zahir tidak batal. Yang kedua bisa mengekang hawa nafsu. Pertama meningkatkan ketakwaan, yang kedua bisa mengekang hawa nafsu. Ya, jadi dilarang, ada hikmah kenapa bagi yang sudah menikah atau punya suami atau punya istri ketika Ramadan di siang hari dilarang melakukan hubungan suami istri. Selain dilarang untuk makan dan minum, itu larangan-larangan yang sifatnya berbentuk fisik. Tapi yang lainnya berupa ucapan-ucapan yang buruk, kotor, fahisyah atau mungkar itu dilarang dalam syariat Islam, yang juga menjadi salah satu syarat agar puasa kita lebih sempurna. Jadi dalam hadis sebelumnya sudah kami berikan penjelasan, teman-teman bisa merujuk kepada redaksi hadis yang pertama atau yang kedua pada video sebelum ini. Nanti akan kami masukkan juga video hari ini ke playlist tentang seputar kitab puasa di kitab Sunan Ibnu Majah agar bisa mudah dirujuk. Di antaranya adalah puasa itu adalah untukku, kan kemarin di video sebelumnya kami berikan penjelasan. Jadi Allah langsung akan memberikan balasan atau memberikan pahala pada kita yang jumlahnya tidak bisa dihitung. Kalau sholat bisa dihitung kan, 25 derajat ketika mau berangkat sudah dihitung, sampai ke masjidnya nanti sampai 27 derajat ketika melakukan sholat berjamaah. Tapi puasa itu langsung, ya, puasa yang orang yang melakukan puasa meninggalkan syahwatnya, meninggalkan hawa nafsunya, maka minum sebagainya karena Allah SWT, Allah langsung akan membalas amaliyah ibadah puasa tersebut. Dan ada dua kebahagiaan di awal video kami juga teman-teman menyimak, yaitu saat berbuka puasa orang yang berpuasa mengalami kebahagiaan. Ya, ketika mendengar suara azan Allah Akbar terasa nikmat, nanti itu ayat 1 bukan itu. Berharganya nikmat yang luar biasa. Dan ketika nanti kita pulang di hari kiamat menghadap Allah SWT, bertemu Allah, masuk ke dalam surga di pintu area tadi, insyaallah kita akan merasakan juga kebahagiaan bertemu Allah SWT dalam kondisi sebagai orang yang ahli berpuasa. Bahkan Nabi pun juga memperbanyak puasa di bulan-bulan Rajab dan bulan Sya'ban khususnya, agar senantiasa terlatih ketika menghadapi puasa Ramadan yang memang diturunkan 1 bulan penuh. Kalau Sya'ban kan kita bisa variasi, ya, sehari puasa sehari tidak, 2 hari puasa sehari tidak, atau Senin Kamis saja, atau ayam lebih. Tapi Ramadan akan sebulan penuh dan itu membutuhkan kesiapan. Yaitu nanti akan kita ketika telah masuk atau sehari sebelumnya akan kita sharekan tentang doa agar kita senantiasa selamat, kuat, sehat, tidak sakit, puasanya bisa penuh dan bisa diterima oleh Allah SWT. Doa apa yang dibaca itu nanti akan kita buatkan suatu video yang menjadi khusus untuk menghadapi atau masuk ke Ramadan. Doa itu akan mengantarkan kita kepada kesehatan badan kita sepanjang bulan Ramadan dan juga dengan keimanan serta dengan semangat yang penuh. Harapan kita dapat mengerjakan amaliyah hingga akhir Ramadan dan diterima sebagai amaliyah terbaik di bulan Ramadan selama hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan penjelasan dan motivasi. Ada pintu di surga yang disebut Ar-Rayyan, dimasuki hanya untuk orang-orang yang berpuasa saja. Jika telah masuk orang yang berpuasa, maka pintunya akan ditutup dan orang yang selain tidak berpuasa tidak akan bisa masuk ke dalamnya setelah pintunya ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.